Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar IPA untuk kelas 5 tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tulang sebagai salah satu organ gerak. Di halaman 63 sampai dengan 69. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, di pembelajaran kedua kita lihat ada gambar. Ini ada, sepertinya ini Benny sedang menendang bola. Ya, adik-adik ya, menendang bola ke arah gawang. Nah, amati gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaannya Karina jawab di sebelah kanan. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah kegiatan seorang anak yang sedang menendang bola. Nomor 2. Kegiatan di atas termasuk permainan menggunakan organ gerak ya, menggunakan organ gerak. Kemudian tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah tentunya di lapangan bola. Atau di lapangan sekolah juga boleh ya. Kemudian apa yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Sebelum bermain bola, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu ya adik-adik. Pemanasan itu untuk meregangkan otot-otot kita ya, agar otot-otot siap untuk bergerak dan tidak mengalami cedera atau kram. Ya, itu fungsi dari pemanasan. Selesai membantu mengemas salada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Hehehe, canda Benny. Ah, bisa saja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh Pak, sahut Benny. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sekarang kita amati ini adik-adik ya, gambar tulang. Ya, ini rangka tulang. Jadi setiap manusia di dalamnya ada tulang seperti ini. Ya, mulai dari ujung kaki hingga tengkorak kepala. Nah, kita lihat ya masing-masing namanya. Yang ini namanya tengkorak. Yang ini namanya rahang bawah. Kemudian ini disebut dengan tulang selangka. Ini tulang leher. Kemudian tulang belikat ini ya. Lalu ini tulang dada. Ini tulang belakang. Tulang pengumpil ada di sini.
Kemudian ini tulang hasta. Kemudian ini tulang panggul, tulang telapak, tulang jari tangan. Ini tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Yaitu jenis-jenis tulang yang ada di tubuh manusia. Nah, tubuh manusia khususnya tangan dan kaki terdiri atas beberapa tulang. Perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Coba kenali dan tunjukkan nama tulang-tulang tersebut melalui gambar berikut. Nanti dipasangkan ya adik-adik. Yang atas ini gambar tulang pada lengan manusia. Nanti kita tarik garisnya ke tempat nama tersebut ya. Lalu ada juga tulang pada kaki manusia. Nah, kita akan menamai dulu yang tulang pada lengan manusia ya. Pertama, tulang lengan atas. Dia lokasinya ada di sini adik-adik. Jadi kita tarik garisnya ke sini. Kemudian tulang hasta. Tulang hasta itu adalah yang ini. Ya, Karina kasih tanda panah biar jelas. Ini yang ini. Kemudian tulang pengumpil, dia adalah yang ini. Kita tarik garisnya ke sini ya. Nah, ini ke sini. Kemudian tulang pergelangan tangan ya, itu ada di sini. Kemudian terakhir tulang telapak tangan. Nah, itu ada di sini. Nah, kemudian sekarang tulang pada kaki manusia. Tulang paha, dia lokasinya di sini. Kemudian tulang kering itu adalah ini ya. Ini di sini dia, kita tarik garisnya. Kemudian tulang betis yang ada di sini. Nah, ini dia. Kemudian ada tulang tempurung lutut, yaitu yang ini. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, itu yang di sini. Tulang telapak kaki yang ada di sini. Dan tulang jari kaki. Nah, ini yang jari jemarinya. Ya, nah itu pasangan-pasangannya. Kemudian, nah ini kita lengkap ya adik-adik, ini SBDP, tidak akan Karina bahas. Kita akan lanjut ke halaman ini. Kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang diskusikan dengan temanmu fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Untuk memudahkan, kamu bisa mencari buku referensi di perpustakaan sekolah ya. Nah, karena sekarang tidak bisa ke sekolah, boleh juga adik-adik melihat di Google ya, di kamus digital. Karina akan menjawabkan di sebelah kanan. Yang pertama, tulang hasta. Fungsinya membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Kemudian ada tulang atas, fungsinya tulang lengan atas menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Lalu tulang pengumpil. Tulang pengumpil ini fungsinya menyambungkan bagian siku dengan tangan sisi ibu jari. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, fungsinya menghubungkan tulang jari atau falanges dengan tulang telapak tangan atau carpals. Lalu tulang telapak tangan, pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari atau falanges dengan tulang pangkal tangan atau carpals. Kemudian ada tulang paha, penggerak untuk berjalan dan berdiri. Ya, penggerak untuk berjalan dan berlari. Kemudian tulang kering, fungsinya menahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Lalu ada tulang betis, ini tulang ya. Nah, sudah Karina ganti, ini tulang betis. Fungsinya penahan tulang betis dalam menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Lalu ada tulang pergelangan kaki, geraknya untuk gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel. Lalu tulang telapak kaki, fungsinya tumpuan kaki untuk berpijak sehingga, nah ini bergeser terus adik-adik, sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri.
Lalu tulang jari kaki fungsinya yaitu pijakan dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Nah, fungsi organ gerak manusia hampir semua menggunakan organ gerak adik-adik. Seperti contohnya berjalan, berlari, makan, menangkap benda, menulis, berenang, dan banyak aktivitas lainnya. Kemudian berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas semua itu adik-adik? Bagaimana cara adik-adik bersyukur? Nah, caranya adalah dengan berdoa, ya, dan menjaga serta merawat semua bagian tubuh kita dengan baik. Itu adalah salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Sang Pencipta. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!